Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mary Karen Theodora dari Prodi Agroteknologi dan NIM 51-2022-02 dari Fakultas Pertanian dan Bisnis. Kali ini saya akan menjelaskan botani, nilai ekonomi, dan juga morfologi dari sebuah tanaman, yaitu tanaman yang saya ambil adalah tanaman cabai. Nah, ini berupa tanaman cabai yang biasanya sering kita jumpai ya di dalam kehidupan sehari kita sebagai bumbu dapur. Nah, tanaman cabai ini memiliki nama ilmiah yaitu Capsicum frucescens yang merupakan dari famili tereng-terengan atau dengan nama ilmiahnya adalah Solanaceae. Tanaman cabai ini memiliki sejarah, yaitu dimulai dari perjalanan Pak Columbus pada tahun 1490-an ke bagian Amerika Selatan, yaitu San Salvador. Beliau menemukan tanaman yang memiliki buah pedas dan juga beraroma tajam. Nah, tanaman cabai ini berasal dari Amerika Selatan, yaitu sudah dipakai oleh penduduk Amerika asli, yaitu suku aborigin sekitar tahun 7000 SM, lalu menyebar sekitar tahun 5000 SM sampai dengan 3400 SM. Nah, penyebaran tanaman cabai ini juga ada hubungannya dengan penamaannya, yaitu diduga bukan hanya dari manusia ke manusia, namun juga dari aves ya, atau burung-burungan yang membawa biji, sehingga dinamakan bird pepper atau cabai burung. Penyebaran tanaman cabai ini ke Asia dan juga tentunya ke Indonesia masuk pada abad 15 sampai 16, yaitu dibawa oleh pelayar Portugis yang bernama Ferdinand Magalhães ke Maluku tahun 1519. Selanjutnya adalah bagian ekologi atau tepat kondisi lingkungan tanaman cabai, yaitu yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman cabai dengan hasil akhir produksi tanaman cabai ini. Itu dimulai dari tanah yang sesuai pada tanaman cabai adalah jenis tanah alluvial ataupun mediteran, karena memiliki volume tanah dalam, namun masih bisa bertoleransi pada jenis tanah liat maupun tanah berpasir, dengan syarat harus memiliki pemupukan yang banyak, drainase yang baik, dan juga pengapuran. Untuk memiliki pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, yaitu juga dibutuhkan tingkat keasaman atau yang kita biasa sebut pH, yaitu dengan pH kisaran 6 sampai dengan 7 dengan rata-rata 6,5. Bukan hanya itu saja, tanaman cabai ini bisa hidup dalam dua musim, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan, yang biasa disebut dengan 0 sampai dengan 5 bulan basah dan juga bulan kering, dengan tingkat kelembapan yaitu 60 sampai dengan 80% agar tidak terjadi klorosis maupun antosianensis, dengan tingkat curah hujan yaitu 600 mm sampai dengan 1250 mm, dengan suhu udara juga sekitar 18 derajat sampai dengan 30 derajat Celcius, namun masih bisa bertoleransi juga pada keadaan suhu yang lebih tinggi, namun hasilnya tentu tidak sebaik dan juga tidak secepat pada suhu derajat sesuai ya. Nah, kemudian pada penanaman cabai ini itu ada dua tahap, yaitu ada tahap dewasa dan juga tahap muda. Nah, pada tanaman cabai yang masih tahap muda ini harus diberi naungan ya, dianjurkan diberi naungan agar tidak terkena sinar matahari secara langsung. Namun ketika sudah pada tahap dewasa sudah bisa langsung terkena matahari secara langsung dan juga matahari penuh. Klasifikasi tanaman cabai. Kingdom, plant to subkingdom, Tracheobiontis berdivisi, Spermatophytativus, Magnoliopithecus, Magnoliopsitis pilus, Astereti ordo, Solanulus family, Solanaceae genus, Capsicum species, Capsicum frutescens L. Nah, untuk bagian morfologinya sendiri, ini adalah tanaman cabai. Bisa dilihat, tanaman cabai ini masih belum berbuah dan juga masih belum ada pertumbuhan dari bunganya. Yaitu dimulai dari bawah, yaitu bagian akar yang merupakan struktur terbawah, dan juga ini adalah batang, dan juga ini adalah daun. Untuk buahnya sendiri, tanaman cabai memiliki buah seperti ini, yaitu cabai rawit. Ya, masih tahap yang masih muda, tanaman cabai muda, dan juga cabai ketika sudah matang.
Jenis akar cabai rawit adalah jenis akar tunggal secara genotrop dan menjabar ke samping ke dalam tanah sejauh 30 sampai dengan 50 cm. Mungkin di dalam gambar ini tidak jelas, dan ini adalah gambar yang lebih jelasnya. Selanjutnya adalah batang, yaitu memiliki struktur yang keras dan berkayu, berwarna hijau gelap, dan bentuk bulat melonjong dan tekstur yang halus, dan memiliki banyak cabang. Lalu tegak dan kokoh pada struktur batang utamanya. Perkiraan tanaman cabai ini ada 50 cm, dan kemudian tinggi batangnya dapat mencapai 50 sampai dengan 150 cm. Tulang daun cabai rawit ini memiliki tulang daun secara menyirip dan bentuk bulat telur ujung meruncing dengan tepi daun rata-rata 5 sampai dengan 9 ruas, panjangnya 3 sampai 4 cm dan juga lebarnya 1 sampai 2 cm. Panjang ukuran buahnya sendiri ini sekitar 2 cm sampai dengan 2,5 dan lebar 5 mm. Nah, untuk cabai rawit besar memiliki ukuran 3,5 dan lebar 12 mm dengan warna prosesnya yang mulai dari hijau muda, jingga dan juga merah. Untuk bagian buah cabainya di dalamnya ini ada tangkai, yaitu perjamuan kecil ketika dibelah memiliki bagiannya kembali seperti plasenta, biji, kulit, dan juga daging yang bisa dilihat dari berikut ini. Untuk bagian bunga sini tidak ada, ini adalah gambaran bunga yang merupakan bunga tunggal berbentuk bintang dan mata bunga berwarna putih, tumbuh pada ketiak daun, dan umumnya terdapat bunga jantan dan bunga betina dengan 2-3 bunga dan satu tandan dan diameter 5-20 mm. Lalu untuk perkembangan varietas sendiri ini ada 3, yaitu ada cabai merah, cabai putih, dan juga cabai hijau. Dimulai dari cabai merah ini adalah varietas terbedas dibanding cabai-cabai lainnya dan juga paling terkecil, yaitu pada buahnya bisa mencapai 2,5 sampai 2 cm. Nah, untuk warnanya sendiri pada titik kematangannya ini pada saat muda berwarna hijau kejinga-jingaan, dan pada saat sudah mencapai tua dan matang akan berwarna merah gelap ataupun merah terang. Nah, kedua adalah cabai ceplik ya, atau biasa disebut dengan cabai hijau. Nah, cabai hijau ini sendiri itu adalah varietas yang paling tidak pedas di antara varietas-varietas lainnya, yang dimana ketika sudah mencapai kematangannya panjangnya bisa mencapai 2,5 sampai dengan 3 cm dengan tingkat warnanya pada saat muda adalah bisa berwarna hijau muda dan pada saat tua berwarna hijau terang. Lalu yang terakhir ada varietas tanaman cabai putih. Mengapa warnanya bisa disebut putih? Karena pada varietas ini tanaman cabai lebih terang dibanding warna varietas lainnya, yaitu ketika sudah mencapai kematangannya warnanya hanya mencapai tingkat kejiga-jigaan, yaitu pada varietas tanaman cabai putih ini paling gempal dan paling bulat dibanding varietas lainnya, itu bisa mencapai kepanjangan 2,5 sampai dengan 3 cm. Tanaman cabai ini atau buah cabai ini memiliki banyak kandungan zat-zat yang baik bagi kesehatan ya. Salah satunya adalah zat besi, lalu vitamin A, vitamin B yang bisa dilihat dari sini. Nah, untuk penggunaannya sini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari kita, yaitu biasa digunakan sebagai bumbu dapur. Nah, lalu mengapa sih tanaman cabai ini memiliki rasa yang pedas? Karena mengandung zat capsaicin dan dihidrosapsaicin sebanyak 0,1%. Untuk penggunaan sendiri ini banyak ya, selain di bidang makanan, ternyata juga dimanfaatkan di bidang farmasi, kesehatan, kecantikan, dan bidang-bidang lainnya. Salah satunya adalah dalam bidang peternakan, biasanya dipakai oleh peternak untuk ayam agar mempercepat proses bertelurnya ayam. Lalu yang kedua pada bidang kesehatan bisa kita lihat dari produk-produk seperti koyo seperti ini, yaitu memanfaatkan zat oleresinnya yang terdapat di dalamnya untuk dijadikan seperti ini. Lalu untuk penguatan lainnya itu pada bidang makanan ya, olahan makanan seperti sasetan, lalu kalengan yang bisa kita lihat ketika kita makan-makan ke tempat fried chicken ataupun lainnya. Ini adalah salah satu produknya dan ini juga. Nah, sehingga tanaman cabai ini memiliki tingkat ekonomi yang tinggi juga, karena pemanfaatannya itu tidak hanya terhenti pada bumbu dapur saja, namun juga pada olahan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.